Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan pengembangan dari VLAN yaitu interVLAN routing, kemudian VTP atau virtual tracking protocol, kemudian juga saya tambahkan juga dengan Ether channel. Nah, itu 3 poin itu merupakan tiga hal yang prinsip dan familiar ya, pasti ada di dalam membangun sebuah infrastruktur jaringan, terutama VLAN. Nah, seperti itu. Jadi oke, kita buat dulu topologinya. Ini kita live coding ya, cara live code. Oke, kita buat 2 buah switch. Oke, kemudian kita tambahkan 1. Nah, ini kita buat VLAN dan VTP, kemudian Ether channelnya, kemudian nanti baru VTP, Ether channel, kemudian routing. Kita baru routing supaya nanti antar VLAN bisa saling ping. Oke, gitu. Jadi kita buat VLAN nya dulu, kemudian VTP. Habis itu setelah terkoneksi semua, antar VLAN sudah bisa ping yang sesama VLAN, kemudian kita routing supaya antar VLAN bisa saling ping gitu ya. VLAN 10 dan 20 bisa komunikasi misalnya seperti itu. Oke, kita masuk ke konfigurasi. Kita selesaikan dulu topologinya. Oke, kita buat nanti ini Ether channel. Kita buat nanti 3 buah interface, kita bundling. Jadi kita buat menjadi satu channel group dan nanti menjadi satu kesatuan. Nah, jadi intinya Ether channel itu membuat agar nanti ketika interface ini digabung menjadi sebuah interface logic. Jadi fungsinya itu untuk backup link ya, atau load balance, supaya nanti ketika ada salah satu jalur mati ini tetap masih bisa jalan, masih bisa transfer data. Kemudian juga kecepatan ya, untuk menambah kecepatan, misalnya fast Ethernet itu kecepatannya 100 Mbps. Nah, jadi ada 3 ini kita gabung jadi satu, bisa jadi 100 Mbps seperti itu ya. Oke, oke. Kita buat dulu topologinya. Oke, good. Nah, sekarang kita akan buat untuk link Ether channel dulu ya. Kita konfigurasi Ether channel, kita masuk ke konfigurasi switchnya, kita enable, kemudian konfigur terminal, kemudian ya ini komennya kita bisa singkat ya, misalnya konfigur terminal kita singkat conft gitu, atau mau ketik full juga bisa, kita tinggal tab saja. Oke, masuk ke interface range, interface range atau INT range FA01 sampai 3, kemudian kita buat channelnya. Oke, channel group 1 mode aktif ya. Ini kita mode aktif. Nah, jadi kita akan menggunakan protokol LAGB. Nanti ada LAGB, ada PAGB untuk Ether channel. Jadi kita bahas ya. Untuk LAGB ini kita menggunakan ini switch port channel protokol mode LAGB atau channel group 1 mode aktif nanti. Oke, nanti saya jelaskan. Oke, kita masukkan protokolnya, channel protokol LAGB. Oke, ini exit, kemudian kita cek ya untuk konfigurasinya, do show run. Jadi di show run ini sebenarnya ada di bukan di konfigur global ya, kita masuk di konfigur, makanya supaya dapat menampilkan konfigurasi maka tetap
kita bisa menggunakan perintah do atau lakukan show run atau hasil konfigurasinya untuk mendapat hasil konfigurasinya. Oke, ini udah ya. Jadi setelah kita membuat ini header channel tadi, kita sudah masukkan ke channel group 1, maka di sini akan terbentuk sebuah interface baru namanya port channel 1. Nah, ini interface logiknya ini. Jadi ini sudah jadi kesatuan, jadi channel port 1 itu. Makanya kita bisa masuk ke sini. Nah, interface port channel 1. Nah, di sini kita buat SW mode terang. Nah, kita buat terang. Kenapa kita buat terang? Karena ini sambungan antar switch ya. Jadi mode terang itu hanya digunakan untuk sambungan antar switch, kemudian juga ke router. Kalau ini sambung ke router nanti kita buat mode terang, karena dia akan melewatkan beberapa VLAN ID. Jadi dia harus menggunakan mode terang. Terang sendiri artinya cabang, artinya dia bisa mencabangkan ini berbagai macam VLAN ID gitu. Ini nanti VLAN ini VLAN akses VLAN 10, nanti jalurnya lewat sini untuk ke sini. Terus kemudian ini VLAN 20, dia juga lewatnya kalau mau ke sini dia lewatnya juga di sini. Jadi dia dibuat mode terang gitu. Oke, SW mode terang sudah. Kemudian yang di sini tadi kan di sini sudah buat LAGP di set mode aktif, kemudian di sini juga harus di set mode aktif. Itu untuk protokol LAGP. Jadi di LAGP itu intinya kalau satu menggunakan mode aktif, satu menggunakan aktif ya. Jadi artinya akan terhubung menggunakan tadi LAGP tadi, LAGP atau LAGP. Oke, kita enable, kemudian masuk ke interface range tadi. Kita masuk ke configure terminal dulu, enter range F0 C1 sampai 3. Oke, channel, kita buat channel group 1 mode aktif. Oke, langsung start up. Oke, sudah. Kemudian kita buat mode terang, mode terang. Oke, sudah. Jadi tidak perlu, kalau kita sudah mendefinisikan channel protokol LAGP di sini, kita cukup setting di sini mode aktif saja. Ini sudah otomatis LAGP. Oke, sudah. Kita cek konfigurasinya. Itu besaran. Ya, ini sudah kita buat menjadi interface port header channel 1. Kemudian juga ini sudah modenya terang ya. Kemudian channel group 1 juga modenya sudah aktif. Itu ini 1, 2, 3. Oke, yang ini juga sudah. Oke, kita show run, show besaran. Oke, di sini sudah terang dan di sini sudah mode aktif. Oke, seperti ini. Berikut ini sudah hijau semua ya. Kita cek lagi exit to show header to show header channel tadi aja, show header channel summary. Nah, sudah kita cek. Di sini kita bisa lihat ya, di sini ada grup 1. Nah, ini interface namanya PO1 atau port channel 1. Modenya protokolnya LAGP FA01, 2, 3 dan 4. Berarti ini ada huruf P di sini ya, ada P artinya ini import channel, dalam port channel gitu. Berarti mereka sudah menjadi satu kesatuan. Itu intinya port channelnya sudah berhasil terkonfigurasi lah. Nanti intinya sekarang kita akan coba konfigurasi untuk VTP nya. Jadi VTP ini nantinya sebagai database VLAN otomatis, intinya seperti itu. Jadi untuk intinya seperti itu. Nanti kita akan gunakan ini
menjadi VTP server, kemudian ini VTP client. Jadi di sini nanti akan membuat sebuah VLAN ya, 1 sampai 10 dan 20. Kemudian nanti sebagai klien ini tinggal menyamakan saja. Itu kita samakan domain sama VTP passwordnya. Nanti dia akan otomatis membuat database VLAN yang sama di sini. Gitu ya. Jadi untuk mempermudah konfigurasi ya, karena di dalam topologi yang sebenarnya VLAN atau VTP itu misalnya VLAN-nya ada 100 VLAN, maka kalau kita harus membuat satu-satu di sini juga bisa, tapi tentunya akan membutuhkan waktu yang sangat panjang gitu. Jadi solusinya itu menggunakan VTP. Oke, jadi di sini setting VTP sebagai server, di sini client. Oke, kita mulai saja konfigurasinya, mudah sekali. conf kemudian VTP mode server. Oke, kita sudah set sebagai server. Kemudian kita cek, kita buat VTP DOM Stewa Jaya, kemudian VTP pass Stewa saja. Oke, itu sudah. Sekarang di sini juga, nah ini buat VTP mode client. Kemudian ini VTP DOM Stewa Jaya, kemudian VTP passnya Stewa gitu. Oke, jadi ciri-cirinya ya, kalau sudah kita buat sebagai VTP server, VTP client di sini, maka dia nggak bisa membuat VLAN di sini. Nah, maka dia nggak bisa buat VLAN, maka dia akan muncul VTP VLAN configuration not allowed when device is in client mode. Jadi dia harus menyamakan dari VTP server. Sekarang kita buat VLAN di sini, VLAN 10 name, kita beri nama VLAN underscore 10. Kemudian VLAN 20 name VLAN underscore 20. Oke, exit to show VLAN brief. Oke, nah di sini ya sudah ada VLAN 10 dan VLAN 20 gitu. Sekarang kita cek di sini, maka di sini akan otomatis to show VLAN brief. Oke. Nah, maka di sini akan otomatis menyamakan dan VLAN 10 dan VLAN 20. Kami kita tambahkan lagi misalnya VLAN 30, name VLAN underscore 30. Tuh, maka dia akan otomatis juga langsung update di sini. Tuh, saya VLAN. Oke, dia akan otomatis juga VLAN 30 ini. Jadi untuk VTP seperti itu, mudah sekali. Ya, kemudian kita akan memasukkan perangkat-perangkat ini dalam sebuah di VLAN masing-masing ya. Nanti ini VLAN 10, ini VLAN 20, VLAN 10 ini 20. Nah, nanti untuk ngecek kalau di sini hanya bisa untuk komunikasi dengan sini saja, PC hanya dengan PC, laptop hanya dengan laptop gitu. Oke, kita konfigurasi. Artinya 10 ini ya, ini biarkan default gateway-nya, subnet class-nya. Nanti default gateway-nya kita isi kalau kita sudah mau routing, tervelan routing. 10 ini desktop 10 20 default saja. Oke. Kemudian yang sini ini 20 titik 10 ini, nah biarkan default. Dan yang ini 20 yang ini subnet masknya ini. Sekarang kita cek
ping 20. Nah, udah bisa. Ini ping antar VLAN ya, sesama VLAN ya, sama VLAN. Ini 10 10 10 ke 10 10 20 ya, udah bisa. Kemudian kita coba, ini pas karena ini belum di routing, ini pasti belum bisa untuk ping ke IP20 karena ini 10. Kita coba yang kesini saja ya, yang ini dulu, pasti belum bisa, apalagi nanti dia kesini ya, pasti akan request time off atau unreachable ya, request time off. Oke, nggak bisa. Kemudian yang ke-20 ini juga nggak bisa. Oke, nggak bisa ya. Jadi VLAN dan VTP sudah berhasil dikonfigurasi tuh. Sekarang kita akan buat inter-VLAN routing ya, supaya nanti antar VLAN 10 dan 20 dia bisa berkomunikasi. Oke, kita buat gateway di router sini. Kita buat gateway di router sini. Oke, ini masukkan gigabit Ethernet. Ini juga sama gigabit Ethernet. Oke, kita konfigurasi routingnya. Oke, kita tunggu dulu, dia sedang booting. Oke, enable configure terminal. Oke, kemudian sekarang kita masuk interface gigabit Ethernet 0000 untuk menyalakan interface yang utamanya, interface utama, karena nanti sub interface tidak bisa menyala kalau gigabit 000 ini belum secara interface fisik belum nyala. Oke, no shut. Nah, oke, sudah hidup. Kita exit dulu. Sekarang kita masuk ke interface gigabit 000.10. Karena kita tadi menggunakan ID 10, maka di sini juga harus ada ID 10 itu. Jadi kita akan masuk ke sub interface gigabit 000.10, artinya gigabit 000 untuk VLAN 10. Nah, yang khusus VLAN 10. Oke, state-nya sudah up. Kemudian untuk agar kita bisa mengkonfigurasi IP, maka harus dienkapsulasi dulu. Encapsulation .1key10 sama. Oke, kemudian IP address 10 10 10 1 ini untuk gateway, kemudian subnet masknya. Oke, sudah. Sekarang lanjut, kita nyalakan untuk gigabit 00020 IP 20 untuk VLAN ID 20. Masuk dulu, sudah nyala. Kita sudah masuk di sub interface 20 ya, dan sama encapsulation ke 20, kemudian baru setting ID 20 20 20.1 255. Kita pakai /8. Exit. Sekarang kita lihat to show. Nah, oke, sudah. Ini interface gigabit 00010 sudah. Nah, IP address-nya sudah kita setting, kemudian ini juga sudah kita setting. Oke, sekarang tadi saya sudah bilang ya, untuk mode terang itu untuk sambungan router dan juga antar switch. Sekarang kita masuk ke switch, kita ke gig 0/1, kita buat mode terang. Exit int gig 0/1. Oke, sw mode terang. Sudah, yes. Oke, kita tunggu dulu. Nah, setelah itu sambil nunggu, ini kita setting untuk
gateway nya. Tadi kita settingnya 10 10 1, kemudian ini juga 20 20 20 1. Oke, ini 10 10 1 10 10 1, yang ini 20 20 1. Oke, kita sudah nyala dan kita coba cek ya. Jadi harusnya antar VLAN ini 10 dan 20 sudah bisa berkomunikasi karena dia sudah di routing di sini. Jadi untuk inter VLAN routing ini, jadi tabel routingnya sudah dibangun di sini ya. Sudah terbangun di sini. Jadi nanti dia alurnya dia ke sini, dia masuk ke sini, ngecek tabel routing, kemudian baru ke IP tujuannya. Itu misalnya dia mau ke VLAN 20 yang alamatnya 20 20 berapa di sini ya, 10. Nah, berarti dia sini dulu baru sini, kemudian yang ini 20 20 20 dari sini dulu lewat sini baru sini. Oke, kita coba melakukan ping. Nah, tadi kan belum bisa ya. Nah, 20 20 sekarang udah bisa. Pasti ada request timeout sekali, kemudian baru jalan untuk TTL berikutnya. Oke, wait, kita tutup dulu. Coba ini ping ke gateway dulu. Oh iya, ini masih di VLAN 1 ya. Oke, kita masukkan dulu ke VLAN-nya masing-masing. Ini malah belum dikonfigurasi di VLAN-nya masing-masing. Kita belum ke port akses. Oke. Exit dulu. Kita masuk ke INT FA0/4 yang kita cek masuk ini. INT FA04 SW-mode SSW atau switch mode akses, kemudian kita akses ke VLAN 10. Nah, kemudian INT FA0/5 SW mode ACC VLAN sudah. Sekarang next. Oke. Lanjut lagi. Kita masukkan VLAN. Enable nt INT FA0/4 SW mode ACC SW ACC VLAN 10 INT FA0/5 SW mode ACC. Salah, SW ACC VLAN 20. Good, selesai. Sekarang kita cek portnya. To show VLAN brief. Ini sudah VLAN 10, ini sudah di FA04, kemudian VLAN 20 FA05, yang satunya juga sama. Kita cek to VLAN brief. Ini sudah FA04, ini FA05. Sekarang sudah bisa berkomunikasi. Kita cek lagi lewat command prompt. Ini ke gateway ya, sudah bisa 10/10/1, artinya dia sudah bisa ke sini. Kemudian
kita ke 2020. Nah, request timeout sekali, kemudian baru jalan TTL. Nah, sudah TTL 2020. Ini tadi dari IP 10. Nah, saya buktikan ya jelas. Ini IP 10 10 10. Dia berkomunikasi ke antar VLAN di sini. Kita ke 2020. Sudah jalan. Kemudian 20 20 10. Oke, request timeout sekali, baru TTL. Oke, baru. Nah, nanti seperti itu ya kurang lebih untuk konfigurasinya. Nah, ini untuk melihat lebih jelas lagi, kita lihat, kita menggunakan simulation seperti ini. Oke, sekarang kita ini ping ya, pakai untuk ICMP simbol PDU ini. Nah, ini ini dari 10 10 10 ke 20 20 20. Kita lihat, kita start ya, dia ngirim dulu ini, terus ke gateway dulu ya, dia naik ke gateway. Oke, dia turun lagi, masuk ke terang, lewat terang dulu ya, lewat situ baru dia masuk sini, paketnya sampai, terus dia kembali lagi ke sini. Karena ICMP seperti itu ya, mengirim paket, kemudian kalau sudah sampai dia ngasih tahu lagi kalau paketnya sampai, balik lagi ke sini gitu. Gitu. Kita tunggu sampai selesai. Oke, selesai ya, artinya paketnya sampai gitu ya, successful gitu. Oke, jadi mungkin seperti itu apa yang dapat saya sampaikan. Mohon nanti dipraktekkan supaya nanti titik semua bisa memahami tentang perkenalan routing, VTP dan juga Ether channel. Nanti penerapan selanjutnya saya akan kembangkan, ada routing statik dan sebagainya. Ini sebagai pengantar awal saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.